Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Azizul Hakim dari kelas A31 Prodi PJJ PAI IAIN Syah Nurjati Cirebon ingin memaparkan jawaban tugas UTS mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, pengertian Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Adapun cara kerja IoT sendiri ialah pada dasarnya IoT beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software atau hardware ke jaringan internet. Ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja IoT, yaitu pertama sensor, yang kedua gateway, yang ketiga cloud. Yang pertama ialah sensor. Sensor yang digunakan pada konsep ini dapat berupa sensor gerakan, sensor cahaya, dan jenis sensor lainnya. Tujuan dari penggunaan komponen ini adalah untuk mengumpulkan data dari objek-objek fisik yang terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua, gateway. Setelah sensor berhasil mengumpulkan data tersebut, komponen gateway berfungsi untuk mentransmisikan data itu ke cloud atau internet yang terhubung. Gateway di sini juga dapat memproses serta melakukan tindakan otomatis terhadap data yang ada, seperti mematikan atau menyalakan perangkat yang terhubung. Di sini AI dapat membantu IoT untuk mengoptimalkan fungsi perangkat. Yang ketiga, cloud. Data yang sudah ditransmisikan tersebut kemudian dikirimkan ke server cloud. Cloud sendiri yang sudah terkoneksi dengan internet ini juga akan memberikan layanan dan aplikasi yang diperlukan untuk mengelola IoT. Contoh implementasi IoT di berbagai sektor. Yang pertama bisnis, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan. Contoh implementasi IoT di sektor bisnis. Pada dunia bisnis, IoT memiliki peranan besar dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Mesin atau perangkat sebuah bisnis bisa dikoneksikan dengan jaringan IoT dan dipantau proses kinerjanya. Contohnya, IoT pada industri migas dapat digunakan untuk memantau kinerja dan tingkat inventaris perangkat industri migas secara waktu nyata. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya manusia bisa dikurangi dan lebih menitik beratkan pada penggunaan perangkat atau mesin. Pekerjaan lebih kompleks pun bisa diatur pada software atau hardware yang sudah terhubung dengan server. Yang kedua, implementasi IoT di sektor pendidikan. Bidang pendidikan juga tidak ketinggalan untuk menggunakan sistem IoT dalam pelaksanaan kegiatannya. Biasanya, sebuah sekolah atau kampus memakai jaringan IoT untuk urusan administrasi dan perpustakaan, absen, kehadiran siswa dan staf, dan masih banyak lagi. Semua aktivitas tersebut terhubung dengan internet yang kemudian menampilkan data secara real time. Yang ketiga, implementasi IoT di sektor kesehatan. Sistem IoT juga bisa diimplementasikan pada dunia kesehatan. Para tenaga medis ini bisa memantau kondisi kesehatan pasien secara langsung atau real time. Informasi seperti riwayat penyakit, tingkat tekanan darah, dan lain-lain bisa dipantau dengan mudah menggunakan perangkat tertentu yang sudah terhubung dengan sistem. Selain itu, perkembangan IoT pada bidang kesehatan semakin mengalami perkembangan, terlebih dalam penggunaan AI dan robot perawat. Penggunaan AI dan robot ini bisa sangat membantu proses administrasi, pelayanan, hingga tindakan operasi pada pasien. Kesimpulan daripada pembahasan di atas,
Implementasi inovasi digital membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan yang efisien, dan keterlibatan seluruh organisasi. Proses implementasi melibatkan tahap identifikasi kebutuhan, pemulihan teknologi yang tepat, pengembangan strategi implementasi, dan pelaksanaan yang seperti itulah beberapa pembahasan terkait pengertian, cara kerja, hingga contoh implementasi Internet of Things atau IoT di berbagai sektor. Sistem ini memudahkan produktivitas manusia yang tentunya perlu diimbangi dengan keterampilan dalam penggunaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.